Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya Junadi Abbas dari Sekber MPU. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Dan untuk kali ini yang akan memimpin kegiatan ini ya diserahkan kepada eh, Dinas Provinsi NTB, ya Pak Aziz kalau gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Baik, Aziz, ya kita langsung mulai aja. Dari catatan saya, baru yang hadir Banten, NTB, Jateng, DKI, Jabar. Mungkin teman-teman yang sudah hadir di provinsi lain mungkin bisa juga memberikan info gitu. Ya, silakan Pak Aziz, kita mulai Pak. baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua, pada teman-teman dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami menyampaikan salam sehat, mudah-mudahan semuanya sejahtera dan tidak kurang satu apa. Baik, kami akan menampilkan presentasi pada pagi hari ini terkait dengan rencana aksi bidang pangan, program kerjasama daerah, mitra praja utama tahun 2023. PKS yang sudah disusun di tahun 2019 yang lalu, artinya 2 tahun yang lalu mungkin karena ada COVID sehingga baru pada hari ini, pada kesempatan ini ditindaklanjuti. Oleh karenanya perlu kita mereview kembali terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut, sebagaimana dasar hukum kesepakatan antara para gubernur, provinsi, anggota forum koordinasi daerah, MPU tentang informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah, anggota mitra praja utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing mitra provinsi, anggota FKD MPU. Bisa ditampilkan perjanjian kerjasamanya, operator? Ya rencana aksinya sudah tampil Pak. Oh, sudah ditampilkan. Ya. Ya, bisa dilanjut itu Pak. Ini kan dasar hukumnya. Lanjut Pak, sudah saya sampaikan tadi. Nah, perjanjian kerjasama nomor 88 garing PKS garing MPU garing 2019 tentang pengelolaan integrasi informasi pangan anggota mitra praja utama. Nah, latar belakang, nah ini kita review kembali PKS yang telah ditandatangani 2019 yang lalu ya. Bahwa belum tersedianya informasi pangan yang terintegrasi antara provinsi anggota FKD MPU yang sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. B. Bahwa dalam rangka mengintegrasikan ketersediaan informasi pangan sebagai dimaksud pada huruf A, para pihak perlu melakukan kerjasama. Nah, kesepakatan yang dikerjasamakan sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak sepakat menandatangani perjanjian bersama tentang pengelolaan integrasi informasi pangan di wilayah provinsi anggota FKD MPU yang selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut. Nah, pengertian integrasi informasi pangan adalah suatu sistem yang dibuat terpadu di mana lokasi dashboard berada di Sekber MPU dan lokasi input pada 10 provinsi anggota FKD MPU sebagai portal penyajian informasi pangan. Nah, berikutnya B, informasi pangan adalah informasi yang berkaitan dengan jenis komoditi, harga, stok, dan posisi komoditi yang meliputi beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai, gula, dan bawang putih.
Nah, adapun maksud dan tujuannya. Pertama, maksud perjanjian ini adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui dukungan informasi pangan. Yang kedua, adapun tujuan perjanjian ini adalah membangun integrasi basis data informasi pangan dalam rangka pengendalian inflasi di 10 provinsi anggota Forum Kerjasama Daerah MPU. Selanjutnya, ini yang penting, objek dan lingkup kerjasama. Yang pertama adalah objek kerjasama para pihak adalah pengelolaan integrasi informasi pangan provinsi anggota FKD MPU. Yang kedua, ruang lingkup kerjasama para pihak meliputi sistem informasi pasar, cakupan informasi pangan daerah, dan monitoring dan evaluasi. Nah ini. Nah, berikutnya sistem informasi pasar. Bisa dikecilkan yang itu Pak. Sistem informasi pasar pertama, Sekber MPU menyiapkan teknologi informasi komoditas pangan yang terintegrasi oleh para pihak. Yang kedua, para pihak mendapatkan nomor password identitas dalam rangka input atau updating data informasi komoditas pangan. Yang ketiga, pelaksanaan integrasi sistem informasi pasar dari para pihak dilakukan oleh Sekber MPU atas sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat. Yang keempat, sosialisasi pelaksanaan integrasi sistem informasi pasar dilakukan secara bertahap ke seluruh anggota MPU oleh Sekber MPU. Berikutnya, nah yang B, cakupan informasi pangan daerah meliputi satu, cakupan informasi pangan daerah meliputi jenis komoditi, harga, dan stok. Yang kedua, input atau updating jenis komoditi pangan mencakup beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, cabai, dan bawang merah. Yang ketiga, input dan updating harga pangan sebagai dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap hari, paling lambat pada pukul 12.00 waktu setempat. Yang keempat, input dan updating stok pangan di daerah dilakukan setiap bulan, sekali pada minggu pertama mencakup komoditas sesuai kondisi dan potensi daerah. Ini dia. Berikutnya, terkait dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem integrasi informasi pangan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, terkait dengan rencana aksi bidang pangan, program kerjasama daerah mitra Praja Utama tahun 2023 adalah pertama, pengintegrasi sistem informasi pasar. Pelaksanaan triwulan ke-1, nah, status anggaran. Nah, keterangan menyesuaikan dengan Sekber MPU. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi sistem informasi pasar di triwulan kedua. Disesuaikan atau menyesuaikan dengan sekretaris atau Sekber MPU. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi harga komoditas pangan di pasar tradisional. Pelaksanaan di triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sedang diusulkan. Yang keempat, menginput atau update data harga komoditas pangan per hari di triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Operator DKP provinsi.
Yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, dimulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4. Ya. Nah, itulah terkait dengan rencana aksi bidang pangan program kerjasama daerah Mitra Praja Utama tahun 2023 ini. Selanjutnya, terima kasih. Bapak, Ibu yang kami hormati, terkait dengan apa, balik lagi nanti ke rencana aksi. Bisa balik ke rencana aksi. Terkait dengan rencana aksi ini, saya yakin dan percaya bahwa Dinas Ketahanan Provinsi 10 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang termasuk di dalam FKD MPU ini pasti sudah dilakukan. Tinggal sekarang adalah mengintegrasikan sistem informasi pasarnya sehingga informasi pasar tersebut bisa kita sampaikan kepada sekretariat MPU. Nah, karena hal ini saya yakin dan percaya sudah sering kita lakukan, dan di NTB juga terkait dengan harga pangan baik dari beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang dan lain sebagainya. Informasi tersebut setiap hari kita lakukan update dan setiap minggu kita juga melaporkan kepada Bappenas. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf pada hal-hal yang tidak berkenan. Kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami kembalikan kepada host. Halo. Ya, terima kasih Pak Aziz ya. Seperti kegiatan kemarin, ya mungkin kita karena ini ketahanan pangan, dan kebetulan saya juga bukan dari ketahanan pangan ya, jadi saya hanya menemani teman-teman semua. Mungkin kita mengidentifikasi untuk setiap provinsi Pak ya, sejauh mana pelaksanaannya sehingga kita bisa catatkan di dalam rencana aksi kita gitu Pak. Nah. Halo Pak Aziz. Jadi begini, kita minta masukannya karena saya yakin apa yang rencana aksi bidang pangan ya sekarang tinggal mengintegrasikan sistem informasinya. Ini yang penting ya, karena terkait dengan sosialisasi sistem informasi pasar ini yang penting ya. Nah, karena terkait dengan informasi pasar 10 atau 12 ya, kalau di kami itu 12 bapok itu bahan pokok itu harus update setiap hari. Dan malah di NTB itu kita pantau, BI, Bulog juga melakukan pemantauan harga di pasar-pasar induk, pasar-pasar yang ada di kota. Itu yang kita lakukan. Oleh karena itulah, saya pikir yang paling penting itu adalah yang di pertama, rencana aksi yang pertama mengintegrasikan sistem informasi pasar. Ini yang penting. Ya. Nah, supaya itu bisa kita kirim ke sekretariat MPU dan kawan-kawan dari provinsi lain bisa mengetahui, bisa membandingkan harga yang ada di NTB dan yang ada di provinsi lainnya, di ibu kota provinsi lainnya. Saya kira itu yang penting, Pak. Oke, mungkin sebagai catatan saya nanti saya pengen tahu juga progres dari masing-masing provinsi juga, Pak. Mungkin bisa kita minta masing-masing provinsi yang hadir sekarang ini untuk memberikan informasi tentang sejauh mana progresnya Pak di masing-masing provinsi. Nanti saya akan laporkan nanti ke MPU nanti, ke Direktur MPU Pak. Jadi begini Pak, umpamanya kalau ada surat dari sekretariat MPU ya kepada provinsi lingkup ya, ada 10 tadi itu atau mungkin 34 provinsi atau 37 dengan yang baru itu. Ya kita bisa sampaikan kepada sekretariat. Sekretariat itu akan mengeluarkan
bahwa inilah di NTB harga beras sekian, jagung sekian, dan lain sebagainya, sehingga bisa data itu bisa dimanfaatkan. Kalau di kami terjadi supply, umpamanya di sana terjadi defisit, nah ini kan apa yang bisa dilakukan, kan seperti itu. Kalau di kami umpamanya terjadi supply, oversupply atau surplus gabah umpamanya, ya kita dengan kerjasama ini bisa kita arahkan ya ke provinsi yang lain yang membutuhkan, kan seperti itu sebetulnya ini. Oke, Pak. Umpamanya harga cabai di NTB umpamanya, atau komoditasnya ada, ketersediaannya ada apa enggak, kan ini yang penting Pak ya. Sehingga langkah-langkah berikutnya itu dari daerah yang surplus kepada daerah yang defisit, ya bisa kita lakukan suatu kerjasama apa yang kira-kira yang bisa kita tindak lanjuti selanjutnya. Saya kira itu yang penting Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Kalau gitu mungkin saya komunikasi dengan teman-teman di provinsi semuanya untuk melihat kondisinya. Kita mulai aja dengan Banten, ya. Banten sudah hadir mungkin? Mewakili Banten siapa? Hadir Pak. Halo Pak. Iya, Pak, Pak. mungkin jadi catatan saya nanti akan laporan saya karena saya harus melaporkan apa pembicaraan kita. Mungkin yang perlu kita bahas adalah tentang ketahanan pangan di Banten itu seperti apa Pak? Kira-kira sekarang kegiatannya, kemudian rekomendasinya apa gitu Pak? Baik, Silakan Pak. dengan siapa Pak dari Pak Banten Ade. Pak? Pak Ade, oh Ade. ya Pak Ade. Pak Ade, silakan Pak Ade. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa Provinsi Banten sudah menyusun rencana aksi tahun 2023 sebagai program kerjasama mitra MPU. Dan program ini, aksi ini udah kami kirimkan ke Sekber 3 minggu yang lalu. Oke Pak. Baik, yang disampaikan dalam rencana aksi tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas NTB tadi, bahwa penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan pangan itu dilakukan tiap hari dalam agenda tahun 2023. Tahun ini pun dilakukan tiap hari, dan itu harus tersedia informasi harga tiap hari. Sedangkan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan stok pasokan harga pangan itu dilakukan tiap triwulan. Triwulan ya Pak ya? Triwulan itu diagendakan untuk koordinasi informasi harga pangan. Terus kemudian di Banten juga mengagendakan cadangan pangan. Karena di Banten itu sering terjadi banjirop, banjir longsor, gempa. Jadi untuk mengantisipasi itu pemerintah sekarang memenuhi cadangan pangan provinsi. Bahkan tahun ini dari pemerintah pusat kita diberi dana insentif daerah yang oleh Pak Gubernur itu dialokasikan untuk beli beras, dan beras ini seharga 17 miliar itu kita bagikan ke 8 kabupaten kota untuk warga miskin ekstrim. Kemudian untuk 2023-nya cadangan pangan kita dianggarkan sesuai dengan jumlah penduduk Pak. Oke Pak. Jadi insya Allah sudah sesuai dengan rumus variabel jumlah penduduk, itu sudah dihitung sehingga cadangan pangan kita sudah secara ideal, itu sudah ideal dengan jumlah penduduk. Terus kemudian informasi ketersediaan pangan, kami sampaikan bahwa di Provinsi Banten yang pertama beras kebutuhannya 3.878 ton, sedangkan ketersediaannya 4.830
ton, sehingga terdapat surplus Surplus, ya. 760 ton. Kemudian jagung, kebutuhannya 19 ton, tersedia 86 ton, surplus 67 ton. Kedelai, ketersediaannya 500 ton, kebutuhannya 364, surplus 136 ton. Bawang merah 82 ton kebutuhannya, ketersediaannya 329, surplus 26 ton. Bawang putih 39 ton kebutuhannya, tersedia 61 ton, surplus 22 ton. Demikian juga dengan cabai besar, kebutuhannya hanya 83, kebutuhannya 218, surplus 135 ton. Demikian juga dengan daging dan telur. Komoditi ini di Banten cukup tersedia, alhamdulillah. Surplus ya Pak? Surplus di Banten, terus kemudian informasi harga pada rata-rata provinsi, karena harga itu ada pada tiap pasar, tapi di tiap provinsi, di rata-rata provinsi, kami laporkan setelah kami catat harga pada tiap pasar, kemudian kami rata-ratakan di provinsi. Bawang merah per kilogram itu 30.600, bawang putih per kilogram 23.800, beras medium per kilogram 10.125, beras premium per kilogram 11.300 rupiah, cabai merah besar per kilogram 32.000, cabai rawit per kilogram 37.000, daging ayam ras per kilogram 35.000, telur ayam ras per kilogram 27.000, minyak per liter, minyak kemasan 16.000, minyak curah per liter 13.000. Demikian informasi yang dapat disampaikan dari Banten. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Dan ini sudah disampaikan ke MPU ya Pak? Ya, sudah ke Sekber MPU Pak. Ya. Oke, iya. Oke, Izin, selanjutnya Pak, mungkin dari ya, Jawa Barat bisa menyampaikan. Boleh Bu, silakan Bu. Kita Banten langsung ke Jawa Barat. Dengan Ibu siapa ini Bu? Saya dengan Neni Pak dari DKPP Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Izin Pak menyampaikan bahwa kami di DKPP Jawa Barat kita sudah mempunyai aplikasi Simawas Pagi, sistem pengendalian sistem informasi dan pengawasan pangan dan gizi. Itu kita Jadi sudah Simawas apa namanya Bu? Simawas Pagi Pak. Oh, Simawas Pagi, bagus. Ya, itu kita sudah integrasikan dengan Bappenas, juga dengan Dirjen Horti, dengan Dirjen Tanaman Pangan. Sehingga kabupaten kota sekali input data sudah bisa masuk di semua aplikasi tersebut. Jadi tidak ada beberapa kali input data. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk data harga setiap hari kita lewat jam 1 itu sudah harga up to date harga hari tersebut. Itu hasil inputan dari teman-teman di kabupaten kota. Otomatis sudah masuk di Simawas Pagi tersebut. Itu sebetulnya aplikasinya aplikasi pusat. Tapi karena kita sudah berintegrasi dengan yang pusat, dengan Bappenas, sehingga sudah masuk di Simawas Pagi juga. Sehingga tidak membebani kabupaten kota untuk berkali-kali menginput. Sementara untuk ketersediaan, itu datanya update setiap 1 minggu 1 kali, setiap hari Rabu. Sehingga hari Kamis pagi sudah ketersediaan itu yang terbaru. Adapun untuk minggu yang terbaru ini, untuk neraca pangan strategis di Provinsi Jawa Barat, di sini untuk beras, kita ada ketersediaannya ada 202.275 ton, kebutuhan 86.381 ton, sehingga kita ada
neraca di sini 116,194 ton. Jagung ketersediaannya ada 7.355, kebutuhannya 6.321, sehingga kita masih ada surplus 1.034 ton. Bawang merah ketersediaannya ada 5.036 ton, kebutuhannya 4.011 ton, sehingga di sini ada masih surplus 1.025 ton. Bawang putih 3.281 ton, kebutuhan 2.582 ton, surplus 699 ton. Cabai besar ketersediaan 4.117, kebutuhan 2.388, surplus 1.729 ton. Cabai rawit 3.506 ton ketersediaannya, kebutuhannya 2.688 ton. Di sini ada surplus 818 ton. Daging sapi ketersediaan 3.257 ton, kebutuhan 2.504 ton, surplus 753 ton. Ini berupa daging ya Pak. Ya, Kemudian Bu. daging ayam ketersediaan 13.038 ton, kebutuhan 9.045 ton, kita surplus 4.492 ton. Untuk telur ayam, di sini kita defisit, di mana ketersediaan 12.662 ton, kebutuhan 13.015 ton, sehingga kita ada defisit 353 ton. Di mana kekurangan ini kita dipasok ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada juga dari Sumatera, dari Medan. Untuk gula pasir, kita ketersediaan 5.871, kebutuhannya 482 ton, sehingga di sini surplus 988 ton. Dan minyak goreng, ketersediaan 9.046 ton, kebutuhan 7.882 ton, kita surplus 1.964 ton. Adapun harga rata-rata untuk beras, di sini ada di 10.699, jagung di 11.161, bawang merah di 30.548, semua per kilo, bawang putih di 24.108, cabai besar di 36.773, cabai rawit 35.570. Ini karena rata-rata makanya ada angka-angka yang tidak bulat ya Pak. Kemudian daging sapi 132.616, daging ayam di 33.212, telur ayam di 27.283, gula pasir di 14.200, dan minyak goreng di 15.871. Nah, terkait dengan semua itu, ada harga-harga yang cukup tinggi, kami di sini melanjutkan instruksi dari Bapak Presiden melalui Bapak Gubernur, kita di anggaran biaya tambahan mendapatkan untuk ini pengendalian inflasi daerah, di mana kita mendapatkan untuk gelar pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan sebanyak 102 titik. Kita sudah melaksanakan di 27 kabupaten kota. Kami pada hari ini juga kami sedang melaksanakan di Gedung Sate di sini, dan juga teman-teman yang lain di kabupaten kota, ada di Kuningan, ada di Cirebon, ada di Subang. Hari ini tuh ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga dalam rangka pengendalian harga inflasi tersebut. Di fasilitasi distribusi pangan di sini kami memberikan per kilogram 2.000 untuk kaitan biaya angkutnya, bongkar muat barang, kemasan dan lain-lain. Sehingga harga beras misalkan di petani harganya 10.000, di lokasi tetap 10.000 karena sudah tidak ada lagi biaya angkut dan lain sebagainya. Nah, terkait kerjasama, waktu itu difasilitasi oleh BI, kita sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Sumatera Barat. Dan pada bulan akhir Oktober kalau nggak salah atau awal November, kita sudah melakukan pengiriman bawang merah ke Sumatera Barat sebanyak hampir satu ton kalau nggak satu truk itu berapa ya, 800 kilo kalau nggak salah, 850 kilo kalau nggak salah bawang merah ke Sumatera Barat, itunya yaitu di Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi. Ya, di mana difasilitasi distribusi angkutannya oleh Badan Pangan Nasional. Barangkali itu sementara Pak, laporan dari kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu Deni. Untuk rencana aksinya udah dikirim ke Sekber Bu?
Saya belum mengirimkan, barangkali nanti saya koordinasi dengan Subag Perencanaan, Pak, karena Ya, saya baru silakan, Bu. disuruh Iya. ikut Zoom-nya barusan katanya karena terkait pangan, karena saya dari bidang pangan disuruh. Barangkali nanti saya koordinasi dengan itu. Ya, Subag terima kasih, Perencanaan. Bu. Ya, Mangga, Pak. ya, Assalamualaikum karena warahmatullahi output dari wabarakatuh. kegiatan hari ini kita dapat informasi tentang rencana aksi dari masing-masing daerah, Bu. Ya, Ya. terima kasih, Bu. Ini Mangga, selamat, Bu. Pak. Ya. Oke, mungkin kita beralih ke DKI, mungkin ya. DKI siapa yang mewakili? Ya, makasih. Siap, Ya. Pak. Dengan Punten, Ibu, Pak, baru dipanggil dengan Bu Lia ya. Ya, iya, Pak. Iya, silakan Bu Lia. Mungkin yang penting Bu rinciannya mungkin buat saya nggak akan bisa ini kan pertama Ya, siap. mohon dikirim ke rencana aksinya ke Ya. Sekber MPU. Kemudian sekarang mungkin Ibu bisa jelaskan secara gambaran umumnya gimana kondisi untuk DKI. Ya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan dari DKI Pak, dapat kami sampaikan terkait dengan ruang lingkup PKS ya Pak. Jadi kami hanya menyampaikan sekitar ruang lingkup PKS di mana yang dimintakan adalah sistem informasi pangan dalam hal pengendalian inflasi. Jadi dapat kami sampaikan di DKI Jakarta sejak tahun 2020 kami sudah secara intens mengisi sistem informasi ketahanan pangan yang dibangun di DKI Jakarta Pak, di mana saya dibantu oleh 20 orang enumerator melaporkan stok dan pangan, harga pangan secara harian. Kemudian juga sistem kami sudah terintegrasi dengan informasi pangan Jakarta dan sistemnya BUMD pangan Pak. Jadi kami di situ ada dapat melihat harga tingkat konsumen, harga tingkat produsen atau pasar, kemudian juga ada stok, sisa stok kami di pasar-pasar yang kami data. Jadi memang pada saat ini kami baru mendata di sekitar 47 pasar, Pak. Jadi memang itu sama dengan IPJ atau Informasi Pangan Jakarta, di mana pasar-pasar tersebut ditengarai sebagai pasar-pasar yang berpengaruh terhadap inflasi. Kemudian jenis komoditas yang kami monitoring pun itu sudah sesuai dengan yang tadi disampaikan atau dalam ruang lingkupnya PKS MPU, di mana memang itu merupakan pangan-pangan strategis. Memang kami setiap hari melaporkan harga pangan, kemudian untuk stok kami laporkan setiap hari Jumat, seperti itu. Itu di luar sistem atau laporan yang kami sampaikan setiap minggunya juga Pak. Jadi di hari Selasa kami juga melaporkan harga dan untuk pangan-pangan kepada Simonstok atau kepada Bappenas. Kemudian terkait dengan kebutuhan, tadi saya sangat setuju Pak yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Kepala Dinas NTB Pak. Memang DKI karena memang 98% pangan yang ada di DKI Jakarta, yang berada di DKI Jakarta itu didatangkan dari daerah produsen. Jadi kami sangat butuh sekali informasi terkait dengan daerah-daerah surplus yang memang dapat dikerjasamakan untuk memberikan pasokan kepada DKI Jakarta. Karena memang selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta menengah ke atas, kami juga memiliki satu program pangan subsidi Pak. Jadi memang di mana setiap bulannya kami mendistribusikan 6 jenis komoditas yang bersubsidi kepada masyarakat tertentu sebanyak 1,1 juta masyarakat. Itu kisaran kebutuhan kami untuk daging ayam, daging sapi, beras, kemudian susu, UHT, ikan kembung, telur ayam dan daging ayam itu ada di kisaran 300.000 sampai dengan 600.000 kilogram atau 300 sampai 600 ton itu setiap bulannya. Demikian Bapak. Jadi kami siapa diintegrasikan, kami sangat setuju sekali Pak diintegrasikan, atau kalaupun belum dapat integrasikan, kami siap menginputkan secara manual Pak, karena kami butuh informasi tersebut. Terima kasih Pak. Kalau untuk aksi nanti akan kami sampaikan Pak. Ya, terima kasih Bu Lia ya. Kemudian saya setuju juga. Nanti saya akan laporkan ke pimpinan nanti tentang masukan dari setiap provinsi Pak. Oke, terima kasih Bu Lia. Kita berlanjut ke Jawa Tengah. Atau siapa yang mau duluan ini Bapak, silakan. Ini ada Lampung juga di sini. Atau kita mulai dengan Lampung dengan Pak siapa Pak? Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bani Pak. Saya Bani ya.
selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mewakili Pak Kadis karena beliau izin Pak sedang ada rapat di Jakarta karena beliau merangkap sebagai asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Ya, Pak. Mohon izin Bapak Pimpinan, jadi terkait dengan perjanjian kerjasama PKS, terkait juga dengan sistem informasi, kan dulu disepakati bersama bahwa kita akan membuat satu sistem informasi pangan termasuk ketersediaan dan harganya. Nah, karena softwarenya waktu itu belum ada, jadi sekarang juga kami sudah melakukan penginputan ke sistem informasi, tapi kita menggunakan softwarenya dari Badan Pangan Nasional, Pak. Itu ada sistem informasi terkait dengan harga pangan, terus terkait juga dengan ketersediaan dan stok pangan yang ada di provinsi. Jadi kita dibantu atau kita di Provinsi Lampung ada 44 enumerator yang ada di 15 kabupaten kota, 33 enumerator harga yang ada di 15 kabupaten kota, 18 titiknya ada di produsen. Jadi kita punya harga di produsen sampai dengan kita punya informasi harga sampai di tingkat konsumen. Nah, kemudian Bapak terkait dengan rencana aksi, memang kita tahun lalu kita sudah menjalin MOU kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hanya detailnya untuk komoditasnya kita belum, karena memang kita beberapa komoditas kita surplus, sementara beberapa komoditas di Jawa Timur juga susul kebetulan komoditasnya sama, sehingga kita masih mencari konkretnya bahwa kita akan kerjasama di dalam hal komoditas apa, karena kita berdiri di membidangi di bidang pangan. Nah, kemudian terkait juga dengan kerjasama antar daerah kita sudah melakukan, tapi di luar dalam rangka untuk mengendalikan inflasi juga, Bapak. Jadi, tapi di luar MPU, provinsi di luar MPU, yaitu di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Kita sudah ada kerjasama, sudah sampai ke pengusaha, sudah kita undang, dan pengusahanya sudah MOU, sudah tanda tangan MOU untuk pengiriman beras, khusus untuk beras. Daging juga sudah, kemudian ayam merah juga sudah, dan telur juga sudah. Nanti kita sampaikan ke sekretariat bersama, Bapak. Nanti kita Terima kasih, Pak Bandi. Ya. Nah, sementara kita di Provinsi Lampung sebenarnya yang kekurangan, bukan kekurangan Bapak, tapi memang kita untuk yang komunitas tanamannya sangat kurang itu adalah bawang merah. Ada, tetapi tidak terlalu banyak, sehingga kita membutuhkan dari Jawa Tengah. Tetapi kita belum ada MOU kerjasama dengan Jawa Tengah. Hanya memang pengusaha off-taker kita itu secara langsung berhubungan dengan beberapa distributor yang ada di Jawa Tengah untuk bawang merah. Sehingga walaupun kita di sisi tanaman kita masih kurang, tetapi dari sisi ketersediaan kita masih cukup karena ada suplai dari Jawa Tengah. Namun secara administrasinya kita belum ada MOU antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak. Nah, mungkin nanti rencana aksinya akan kita tindak lanjuti, mungkin nanti kita laporkan kepada. Mohon dikirimkan, Pak, ya. Iya, baik, nanti kita akan coba untuk menjalin kerjasama dengan Jawa Tengah, karena di bawah di tingkat pengusaha sudah, hanya di tingkat pemerintah sebagai payung hukumnya belum dilakukan kerjasama. Barangkali ini yang bisa kita laporkan dari Provinsi Lampung, Pak. Mohon izin, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut. Kebetulan ya hadir juga di tengah kita ini Pak Suwarno, Direktur Sekber MPU. Ya, Pak Suwarno, kita masih ada beberapa provinsi lagi. Mungkin kita masuk ke Jateng dulu, ya. Silakan Bapak yang mewakili Jateng, siapa Pak? Assalamualaikum. Ya, silakan dengan Pak Zihad ya. Ya, silakan Pak Zihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk MPU ini memang kerjasama antar daerah, memang kita masih seperti yang dilaporkan Lampung tadi, banyak B2B.
Tapi ada beberapa yang sebenarnya bisa kita potensikan untuk kita laporkan. Satu, misalnya ada beberapa kita tahun kemarin, mulai tahun 2021 itu menginisiasi sebuah lembaga usaha namanya Badan Usaha Milik Petani. Jadi Badan Usaha Milik Petani itu adalah korporasi petani yang dibentuk oleh Dinas Ketahanan Pangan. Itu ada 10 korporasi, di mana beberapa korporasi itu sebenarnya sudah mulai memasok antar daerah. Misalnya korporasi Wijaya Kusuma di Cilacap itu mendapatkan kontrak rutin dengan Food Station Jakarta. Memang kita masih tahapannya belum kita formalkan gitu, tapi pengirimannya sudah rutin gitu. Kemudian tadi menindaklanjuti yang dari Lampung ya. Mungkin ke depan bisa kita saling koordinasi dengan Lampung. Kalau misalnya komoditas tertentu, itu kita bisa mengusahakan di badan usaha milik petani kami yang binaannya dari Dinas Ketahanan Pangan, sehingga bisa langsung masuk ke korporasi yang dibentuk oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sehingga mungkin itu lebih efektif. Misalnya kebutuhan Lampung apa, beras terutama misalnya, maka mungkin bisa kita efektifkan langsung, kita mencari langsung pasar ke sana gitu. Karena selama ini memang di BUMP banyaknya ke food station mungkin itu. Kemudian yang ketiga apa namanya? Kita memang ada beberapa program meniru program pusat ya, dari fasilitasi distribusi ini yang untuk antar daerah difasilitasi oleh pusat. Itu kemarin memang kita apa namanya, ada pengiriman jagung dari NTB ke Jawa Tengah sekitar 400 ton untuk kelompok ternak ayam petelur gitu. Hanya kerjasama ini memang menggunakan anggaran pusat. Tapi ke depan mungkin provinsi juga punya anggaran sendiri kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, karena jagung ini kan salah satu komponen utama dari pakan ternak telur gitu, sehingga mungkin bisa kita ini menjadi bahasan bersama di sektor MPU ini, terutama untuk jagung, karena NTB ini kan salah satu sentra jagung terbesar di Indonesia gitu. Mungkin itu sementara Bapak, kalau ada tambahan mungkin nanti bisa saya laporkan kemudian. Ya, mungkin rencana aksi yang ada sekarang mohon disampaikan ke Sekber Pak Zihad. Ya, terima kasih Pak Zihad. Ya, saya coba cek dulu siapa lagi yang hadir. Mungkin ada provinsi lain yang belum. Sebenarnya Banten sudah, kemudian NTB sudah, DKI sudah, Jabar sudah. Oke, Jatim. Mungkin dari Jatim, Bapak. Saya coba cek dulu. Selamat pagi. Ya, dari Jatim ya, Bu? Dari Jatim, Pak. Ya, dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Anastasia dari Sundramnya, Pak. Okay. Mohon maaf, Pak. Teman bidang BKP sepertinya masih terkendala. Mungkin nanti menyusul ya. Jadi saya belum bisa menyampaikan detail terkait ketersediaan maupun harga-harganya. Tetapi saya mencoba menyampaikan itu hanya apa? Rencana aksinya Bapak nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa Bu. Ya. Sudah disampaikan ke Sekber Bu? Belum ya? Oke Bu, bisa di-share di sini Bu? Bisa di-share ya? Saya coba share. Ini Pak ya, udah kelihatan Pak ya? Masih proses, sudah Bu. Ya, rencana aksi kami yang 2023 Pak. Mohon maaf Pak, karena memang masih anggarannya itu masih gelondongan, belum detail. Jadi kami memakai kebiasaan atau seperti itulah yang tahun-tahun kemarin yang kami gunakan untuk per triwulannya.
Nah, ini kalau untuk satu penyediaan penyaluran bahan pokok Pak untuk diversifikasi itu programnya itu untuk informasi harga pangan berupa data bulanan, kemudian pemanfaatan pangan pekarangan pangan lestari. Kemudian untuk cadangan pangan kita ada pertemuan lumbung pangan dan cadangan beras pemerintah. Kemudian yang ketiga untuk program yang sama itu promosi pencapaian target konsumsi pangan. Nah, di sini outputnya banyak Pak, ada hari pangan, ada diversifikasi pangan. Kemudian untuk program kerawanan pangan kita penyusunan peta mungkin sama dengan provinsi-provinsi lain Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi ya ini seperti yang terpakai di sini nanti kami setorkan kirim ke sektor atau memang langsung bisa diunduh Pak? Ibu kalau mau unduh saya juga bisa download juga di chat Bu, silakan. Oh gitu ya. Oke. Ya. Terus kemudian kalau terkait harga Bapak, kita melalui Disperindak mempunyai informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Ya, itu untuk 9 bahan pokok harganya bisa per pasar. Jadi melalui punya aplikasi Disperindak Bapak. Ya. Terus terkait ketersediaan, saya hanya punya yang horti Bapak. Apa saya juga atau saya bacakan aja Bapak ya? Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, bisa di di-share di chat Bu, biar saya download saya kirim dan di saya chat akan aja laporkan ya. nanti ya. Jadi saya kirim lewat chat aja filenya, kemudian nanti biar kalau teman bidang pangan bisa menambah, nanti bisa masuk ke sub, bergabung ke sub ini Pak ya. Ya boleh Bu. Mungkin sekedar itu aja dulu Pak. Saya Boleh, kirim Bu. untuk Ya, rencana siap. aksi dan surplus kita yang sasaran tanam dan surplusnya saya kirim ke lewat chat Pak ya. Oke Bu, terima kasih Ibu Anastasia. Iya, saya coba cek lagi Jatim sudah. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ada dari provinsi lain yang sudah hadir yang belum memberikan gambaran tentang rencana aksinya. Sepertinya sudah semua yang hadir sekarang ya. Kebetulan ada Pak Suwarno di sini. Mungkin Pak Warno akan memberikan semacam ini informasi tambahan, Pak Warno. Baik, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sejahtera warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua. Salam sehat. Salam Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya telah hadir dalam kegiatan rapat gabungan ini. Ya memang sementara ini maksimum yang bisa kita lakukan melalui daring gitu. Kita ada beberapa usulan sih memang harus offline gitu, tapi ya kondisinya belum memungkinkan gitu. Mungkin tahun-tahun ke depan secara offline. Sebelumnya barangkali suara saya terdengar jelas nggak ya, Pak? Jelas, Pak Warno. Mungkin Bu Nina mohon di-mute dulu, Bu. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya apresiasi sekali kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini targetnya memang ini baru. Jadi barangkali pasti ada plus minus yang perlu kita sempurnakan. Tapi paling tidak secara Pak Gub itu Pak. Teori ya, kita udah siapkan bahwa kita mintakan kepada Bapak Ibu sekalian rencana aksi secara tertulis untuk disampaikan ke Sekber yang mungkin nanti pada hari terakhir nanti hari besok ya kita akan melakukan penandatanganan berita acaranya ya. Jadi mudah-mudahan
data-data yang dikirim ke kami ini bisa kami rekap, kami formulasikan, kemudian nanti pada hari besok dimohon kepada kepala OPD untuk bisa mengirimkan tangan dan apa namanya stempelnya gitu. Kalaupun ada dua cara, bisa langsung, bisa juga dengan melalui kami yang akan mengupload tanda tangan itu ke dokumen. Gitu. Dokumen apa namanya tanda tangan itu dipastikan tidak akan tersebar kemana-mana karena ini adanya di server apa namanya Sekber, sehingga itu dipergunakan untuk kepentingan kita saja gitu. Dan ini sifatnya juga hanya berita acara gitu ya. Kemudian tentang tadi ada pertanyaan kalau tidak salah, apakah sistemnya itu disiapkan oleh Sekber? Ya, karena itu sudah tertulis di apa namanya di PKS bahwa salah satu tugas Sekber adalah menyiapkan sistem informasi. Ya, prinsipnya kami menyiapkan gitu. Memang untuk membangun sistem informasi kan perlu dukungan anggaran paling tidak gitu. Nah ini yang akan Sekber bicarakan ke teman-teman Biro Kerjasama dan Pemerintahan gitu. Jadi pada prinsipnya kami akan menyiapkan itu. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Setelah kita berbicara dengan beberapa provinsi, memang ada beberapa kendala, terutama dalam penginputan data dasarnya. Karena kan nantinya yang akan mengisi itu kan dari teman-teman di provinsi, ya kan? Di beberapa provinsi itu mengeluhkan tentang siapa yang akan mengentri itu, karena dibutuhkan juga apa namanya SDM sebagai numerator ya untuk mengupdate data-data sendiri. Atau kalau misalkan memungkinkan, kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang sumber data tadi. Misalkan apa namanya BPS dan sebagainya, tapi harus dipastikan bahwa data itu update gitu. Nah, jadi proses yang bertanggung jawab terhadap validasi data dan entry data nantinya sesuai dengan PKS itu adalah dari Bapak Ibu di OPD Ketahanan Pangan gitu. Jadi itu dalam proses, jadi pembuatan itu dalam proses sehingga nanti diharapkan beberapa mungkin tahun depan kali ya, barangkali bisa kita share. Tapi paling tidak proses alur datanya harus bisa disiapkan dari sekarang gitu. Demikian Pak Junaidi dan Bapak-bapak sekalian tentang tentang sistem informasi yang ditugaskan kepada Sekber. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Suwarno. Mungkin saya sampaikan sedikit dari paparan teman-teman tadi, informasi teman-teman tadi. Sepertinya untuk penginputan data masing-masing provinsi sudah melakukan dengan sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing. Jadi kayaknya untuk penginputan data sementara ini saya simpulkan setiap provinsi belum ada yang melaporkan bahwa ada permasalahan di situ. Mungkin itu aja Pak Warno yang saya laporkan. Oke, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perwakilan dari masing-masing provinsi ya, karena datanya sudah terkumpul, tinggal kita kemudian ya mungkin ada tambahan Bapak-bapak dari provinsi. Ya, silakan dengan NTB, silakan Pak Aziz. Baik. Nah, kalau kita memperhatikan kerjasama yang telah disusun di tahun 2019 ya, karena kita ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini kan baru ini 2019 itu kan ini sudah berganti kepala dinas sekian kan. Dan kalau saya melihat ruang lingkup kerjasama para pihak ya, yaitu pertama sistem informasi pasar, cakupan informasi pangan daerah, dan monitoring dan evaluasi. Nah, terkait dengan ruang lingkup ini, ya, dengan terbentuknya Bappenas dengan Kepres 66 tahun 2021, ya, ini terkait dengan informasi pasar ini memang ini kan kita susun ini Pak. Nah, baik dengan neraca bahan makanan, kemudian prognosa dalam dalam bulan yang bersangkutan, malah prognosa yang kita buat itu juga sampai dengan prediksi di
akhir tahun. Kebutuhan pangan. Nah, katakanlah umpamanya beras berapa sih produksi sampai bulan yang berjalan, kemudian prediksi sampai dengan akhir tahun. Nah, itu kita susun. NBM juga kita susun setiap minggu neraca bahan makanan, ketersediaannya berapa, kebutuhan sesuai dengan penduduk kita, umpamanya kemudian neracanya berapa, dia tahan sampai berapa minggu ke depan, kan seperti itu. Ini kita susun. Saya pikir Dinas Ketahanan Pangan Provinsi seluruh Indonesia ini kan menyusunnya. Nah, tinggal sekarang untuk aplikasinya ya interkoneksinya atau terintegrasi umpamanya di di sekretariat bersama MPU ini barangkali yang perlu. Kalau neraca bahan makanan sudah kita buat, prognosis juga sudah, prognosa atau prognosis itu juga sudah kita susun. Nah, kemudian ada kerjasama yang disampaikan tadi itu memang kemarin itu karena kalau kita terkait dengan bahan makanan, ya katakanlah jagung apa yang disampaikan tadi itu, memang perlu kolaborasi. Kita harus banyak teman dengan off-taker, dengan supplier, ya. Nah, sehingga harga di produsen mereka beli berapa itu yang penting sekarang ini. Kita harus banyak teman dengan supplier, off-taker, nah sehingga harga itu bisa terkendali lah, bisa dikendalikan. Nah, sehingga inflasi ya bisa juga dikendalikan. Tetapi juga ya tentu harga di produsen berapa. Nah, kalau di sini terjadi surplus umpamanya tentu harus ada umpamanya dengan asosiasi peternak ayam petelur umpamanya dia butuh berapa. Ya, kemarin kita kolaborasi dengan Pinsar umpamanya yang ada di Jogja, Kendal dan Blitar. Nah, itu 1.500 ton bisa di-mop dari NTB seperti itu. Saya pikir itu yang penting ya. Kalau ruang lingkup yang sudah tercantum di dalam PKS ini tugas tusi kita sehari-hari ini. Tapi kalau memang mau diinterkoneksi atau ada terkoneksi dengan aplikasi yang dibuat oleh sekretariat bersama MPU, saya pikir itu yang paling penting barangkali. Kemudian peluang-peluang juga kerjasama antar daerah juga saya pikir itu juga penting dipikirkan kembali. Saya kira itu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Aziz ya, terima kasih ETB. Jadi kita sudah dapat gambaran besar lah tentang apa yang tindak lanjut yang kita lakukan dari rencana aksi ini ya. Terima kasih Bapak semuanya. Mungkin untuk periode pagi ini target kita memang mengumpulkan pertama adalah tentang rencana aksi setiap provinsi. Yang kedua adalah nanti kita akan menyimpulkan. Mungkin Pak Orno ada tambahan mungkin Pak? Boleh, terima kasih Pak Jun. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi ya. Memang ini pada saat PKS ini dibuat, ini masih versi DKPKP gitu ya. Nah, ternyata setelah COVID dan seterusnya, sekarang sudah ada pergeseran nomenklatur dan tupoksi masing-masing ya kan. Nah, itu memang perlu kita pertimbangkan. Apakah itu kita tetap strict pada ruang lingkup yang dituliskan dalam PKS atau kita menyesuaikan atau memperdalam atau mempertajam terkait dengan ketahanan pangan tanpa harus memperhatikan atau terlalu kaku terhadap nomenklatur gitu ya. Ini memang salah satu dampak dari pergeseran itu dan tidak cuma di DKPKP yang bergeser, tetapi di provinsi lain juga bergeser, misalkan UMKM DAK sekarang menjadi UMKM dan Indak gitu. Yaitu waktu dipertemukan dalam forum dalam satu room memang juga jadi perlu ada kesepakatan gitu. Karena PKS yang dibuat itu adalah PKS masih dalam versi UKM Indak gitu. Terus pariwisata juga begitu. Nah, makanya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Memang kita kerjasamanya itu kan harus punya eksternalitas gitu ya, punya eksternalitas. Jadi ada keterkaitan tugas
lintas wilayah gitu, sehingga kebermanfaatan di kerjasama itu terasa. Nah, salah satunya memang yang menjadi concern kami adalah bagaimana merealisasikan sistem informasi ini, ya, sistem informasi ketahanan pangan. Walaupun di beberapa instansi di pemerintah juga sudah ada sistem informasi harga gitu ya. Cuma kita kan tidak tahu itu sumbernya dari mana. Kemudian di masing-masing provinsi juga, misalkan kayak di Jawa Tengah sudah punya juga, dan beberapa provinsi lain yang saya pikir sudah punya lah itu ya sistem informasi provinsinya. Nah, yang sekarang yang perlu kita giring, kita realisasikan adalah interkoneksi tadi memang. Jadi nanti kami di Sekber akan segera mencoba menghubungi bapak-bapak dan ibu di ketahanan pangan yang memiliki aplikasi-aplikasi itu, untuk segera kita coba bagaimana melakukan interkoneksinya gitu ya, sehingga nanti di level Sekber hanya muncul rekap dari masing-masing provinsi, sehingga itu bisa menjadikan bahan acuan dalam menyusun program-program kerjasama yang lain gitu. Saya pikir itu jalan tengahnya yang bisa. Artinya tidak terlalu kita harus membangun sistem baru, karena sistem yang lama sudah ada, cuma kita ambil beberapa informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Demikian Pak Jun, yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Warno. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena semua provinsi yang sudah hadir sudah memberikan informasi terkait dengan rencana aksi hari ini, berarti target kita untuk pagi ini sudah cukup. Ya, mungkin kesempatan terakhir adalah mungkin ada masukan lagi dari yang lain. Ya, saya pikir kayaknya sudah cukup informasi, tinggal kita melaporkan aja nanti ke hasil dari pertemuan kita hari ini. Ya, oke, demikian Bapak Ibu, dan terima kasih atas partisipasinya. Walaupun ada beberapa provinsi, mungkin nanti kita akan menghubungi secara khusus nanti. Ya, karena itu untuk kegiatan hari ini ya kita sudahi atau kita akhiri di sini. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Pak Warno, kira-kira kalau rencana aksinya sudah ada semua? Iya. Cuma ada satu lagi, dalam surat undangan kita kan mohon untuk mengirimkan tanda tangan dan dari kepala OPD masing-masing. Artinya ini bukan penandatanganan dalam artian, karena PKS ini bukan PKS ya Pak. Ini adalah cuma untuk mengetahui berita acaranya aja gitu. Ya. Oke. Jadi kalau berkenan dikirimkan, nanti itu ada sistemnya itu. Nanti kita punya di hari besok itu akan ditunjukkan bagaimana cara untuk menandatangani dokumen itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini besok bisa hadir pagi, paling itu penandatanganan nggak lama itu ya, sebelum acara penutupan. Jadi besok itu ada acara penutupan, kita harapkan sih sebelum Jumat, sholat Jumat itu sudah selesai gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Warno. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan kebutuhan untuk mengirimkan tanda tangan secara e-sign mungkin gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita hari ini ya, dan terima kasih atas informasi dan partisipasi Bapak Ibu sekalian ya. Saya akhiri ya dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong Pak Ajis ada di mana ini? Oh, saya di kantor Pak. Oh, di kantor. Saya di kantor. Ruang utama ini ruang rapat utama. Bisa ngobrol tuh Pak Warno. Bisa ngobrol. Iya. Siap. Kita diskusi lebih. Dari Lampung Pak Bani ya. Bapak Ibu, saya lift masuk ke ruang utama dulu. Siap. Dari Banten Pak Ade, gimana kabar Pak Ade? Apa kabar? Siap. Ibu Lia dari DKI, apa kabar? Baik Pak Warno. Baik ya. Kita akan banyak diskusi nanti ya Bu, kalau siap, dari Pak. NTB ya. Dari Jawa Tengah ini Pak Jihad ya, Jawa Tengah. Mas. Oh. Ya siap Pak, Jawa Tengah. Iya.
yang kayaknya waktu itu saya apa ya, udah ini penampilannya mana ini? Oh, Ya. siap Pak. Oh ya, oh ini ya Pak, sering ketemu ya kita ya. Ya, baik Pak Jawa Barat tadi sudah ada dari sini juga di Jawa Barat. Jawa Barat banyak ini yang hadir meliput. Mohon izin kepala yang apa DKPKP Jawa Barat, Pak siapa ya? Izin Pak, untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, kami Bapak Muhammad Arifin. Oh Beliau iya. hadir juga Pak di ruang ini, hanya mungkin karena sedang mengikuti kegiatan yang lain sehingga tidak bisa. Oh nggak hadir di Zoom ya beliau ya? Ya. Tadi hadir Pak, sekarang mungkin sudah kegiatan yang lain sudah ya. live ya. Iya karena salam juga buat teman-teman di sana karena ini kan tadi juga dari Jawa Barat ada yang offline di sini. Itu buru-buru pulang ke Cianjur gitu karena katanya ada perkembangan yang kurang mengenakan gitu ya. Jadi ya salam inilah harus turut berduka lah kami. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga semua sehat-sehat aja. Amin Pak. Insya Allah kami sampaikan kepada Pak Kadis ya. Baik terima kasih. Dari Banten Pak Ade belum ada, saya belum dengar suaranya Pak Ade. Pak Ade. Gimana sehat Pak Ade? Halo sehat Pak Ade? Sehat Pak. Alhamdulillah. Dari Banten Pak. Siap. Iya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Nanti Desember kayaknya ada acara di Banten gitu ya tentang apa stunting ya. Mudah-mudahan bisa ketemuan gitu. Ya. Kita memang akhir tahun ini perhatian pusat juga bagus. Kita diberikan dana untuk pengentasan warga ekstrim, ada pemberian beras. Datanya dari Kementerian Koordinator Pak, PMK. Oh siap. Iya Pak. Untuk pengendalian inflasi daerah kita adakan 92 bajar pangan Pak. Tidak hanya hari besar nasional tapi semua kabupaten kota kita layani untuk bajar pangan di tiap perumahan yang mengajukan, jumlahnya 92 kali Pak. 92 kali. Ya. Baik. Terima kasih Pak informasi. Siap Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya karena ini sudah selesai, saya ada kegiatan yang lain. Mohon izin saya live ya. Sampai ketemu lagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.